Semakin jelas rasa cinta dan cemburu Rangga terhadap Dewi ketika menyaksikan bagaimana Beni terus memepet, berusaha untuk mendapatkan cintanya Dewi. Terlihat di adegan ini Beni pun memegang tangan Dewi dan bertanya, apakah Dewi bersedia menjadi kekasih Beni? Namun Dewi pun hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apun dan seolah sibuk dengan mencari sesuatu di dalam tasnya. Namun terlihat malah Rangga yang menjawab pertanyaan dari Beni tersebut dengan mengatakan jika Dewi tidak mau menjadi kekasih si Beni. Lalu di sini Rangga pun mengomel kepada Beni karena pagi-pagi bukannya kerja malah berdua-duaan, dan apakah pekerjaan Beni kurang? Namun Beni pun yang tidak ingin diberi pekerjaan lagi oleh Rangga karena Beni pun mengatakan jika dirinya pun masih banyak sekali pekerjaan yang belum diselesaikan. Maka Beni pun di sini sangat ketakutan dan pamit untuk kembali bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Namun yang selanjutnya Rangga pun meminta agar Dewi datang ke ruangannya setelah Dewi selesai mencari sesuatu di dalam tasnya. Dan setelah Dewi pun masuk ke dalam ruangan Rangga, di sini Rangga pun mempersilahkan Dewi duduk. Lalu Rangga pun memulai pembicaraannya tentang apa yang telah dikatakan Ibu Yuna terhadap Rangga maupun Dewi. Dan menurut Rangga, di sini memang benar jika Rangga harus bertanggung jawab. Namun menurut Dewi soal itu lebih baik dilupakan saja. Namun Rangga pun bersikeras akan tanggung jawab dalam artian untuk memperbaiki namanya. Lalu Dewi pun bertanya bagaimana Dewi dapat menjaga nama baik Rangga sedangkan namanya sendiri pun sudah hancur. Namun di sini Rangga pun meminta agar Dewi untuk tidak dekat-dekat dengan lelaki lain dengan alasan demi menjaga nama baik Rangga maupun Dewi. Namun itu hanyalah alasan bagi Rangga agar Dewi tidak ada yang mencoba mendekati seperti bagaimana Beni yang baru saja telah menyatakan cintanya dan menginginkan jika Dewi menjadi kekasihnya Beni. Dan tentu saja Dewi pun yang masih belum mengerti dengan maksud Rangga tersebut, bertanya apa maksudnya. Lalu Rangga pun memperjelas jika mulai saat ini Dewi harus mau mengaku dan berlaku sebagai calon istri dari Rangga. Rangga pun yang masih bersikap gengsi dan mengatakan itu semua demi memperbaiki image Dewi, walaupun Dewi tidak peduli terhadap image-nya. Dan beralasan jika image Dewi pun akan berpengaruh besar dalam perusahaannya Rangga. Namun Dewi pun bertanya dan ingin kejelasan jika memang Dewi harus melakukan hal tersebut, harus sampai kapankah Dewi melakukannya. Namun di sini Rangga pun terlihat tersinggung dan tentunya tidak terima serta berdebat bersama Dewi dengan mengatakan jika di sini Rangga terlihat yang sangat berharap. Namun dengan jelasnya di sini Rangga pun akhirnya mengatakan Dewi harus melakukan hal tersebut sampai nanti jika hubungan mereka harus putus ataupun batal menikah. Dengan begitu Dewi pun langsung mengatakan dan menganggukkan kepalanya jika dirinya pun sudah jelas dengan apa yang dimaksudkan Rangga. Lalu akhirnya Dewi pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan setelah itu Rangga pun merasa cukup tenang dan lega karena setidaknya dengan begitu tidak akan ada lagi pria ataupun lelaki yang akan caper dan mendekati Dewi. Dan di adegan selanjutnya terlihat Ibu Vita yang mengajak Adrian ke kantor polisi untuk menemui Nino.
Dan di sini Adrian baru saja mengetahui jika April adalah istri Nino, perempuan yang selama ini telah memadu kasih dan cinta serta berselingkuh bersamanya. Lalu di sini Ibu Vita pun berharap setelah kejadian tersebut Adrian pun dapat membuka pikirannya, tidak dapat terbodohi lagi oleh wanita seperti April. Dan lebih baik Adrian pun tidak terus-menerus membodohi Maya, istrinya yang lebih baik dari segalanya. Itulah yang diucapkan Ibu Vita terhadap Adrian. Namun Adrian pun menunjukkan kekesalannya yang sangat terhadap April yang telah membohonginya. Dan kita kembali lagi ke adegan Dewi dan Rangga. Terlihat di sini Dewi pun yang bekerja terburu-buru karena Dewi pun selalu dipantau dan ditelepon oleh Rangga walaupun mereka berada dalam satu kantor. Karena Rangga melakukan hal tersebut ingin jika Dewi hanya sibuk dengan pekerjaannya dan selalu dekat dengan Rangga. Dengan begitu, Dewi tidak akan punya waktu untuk memberi kesempatan pria lain caper terutama si Benny yang selalu mencari kesempatan untuk mendekati Dewi. Di sini Rangga pun terus menghitung mundur agar Dewi cepat-cepat melakukan pekerjaannya sehingga Dewi pun akhirnya dapat menyelesaikan pekerjaannya dan berlari ke ruangan kantor Rangga. Namun setelah selesai Rangga pun di sini malah mengajak Dewi pergi untuk ke acara pementasannya Rindu. Yang pada akhirnya Dewi maupun Rangga sampai di mana Rindu akan pentas. Namun terlihat di sini Rindu pun yang sangat senang mengetahui jika Rindu akan mempunyai papa baru yaitu Om Hero-nya Rindu. Dan di sini Rindu pun meminta kepada Om Hero-nya untuk tidak bohong dan benar-benar akan menikahi ibunya, dan tentu saja Rangga pun mengatakan jika dirinya serius akan menikahi ibunya Rindu. Yang pada akhirnya pementasan Rindu pun akan segera dimulai. Yang pada awalnya acara pementasan tersebut dibuka dengan penampilan tarian adat daerah yang ditampilkan oleh anak-anak lainnya. Dan setelah penampilan itu selesai, saatnya Rindu tampil membawakan puisi. Dengan kostum lucunya Rindu akhirnya tampil di atas panggung dan memulai puisinya. Dan setelah disimak puisi yang dibawakan oleh Rindu berisikan tentang kerinduannya Rindu kepada sosok ayah yang telah diceritakan ibunya yang sudah tiada dan berada di surga. Rindu pun sangat merasa kasihan terhadap mamanya yang selalu bekerja keras sendirian demi membesarkan Rindu. Rindu pun selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk Tuhan kirimkan papa baru untuk Rindu agar Rindu tidak merasa kesepian serta mamanya pun tidak kecapean lagi mencari uang untuk masa depannya Rindu. Dan ternyata Tuhan pun maha baik karena telah mengabulkan doanya Rindu, karena kini telah mengirimkan Om Hero yang tentunya selalu ada menemani Rindu dan kini akan menjadi papa barunya. Puisi yang dibawakan oleh Rindu di hadapan semua teman-temannya dan wali murid lainnya membuat mereka pun menangis merasakan kesedihan yang Rindu rasakan, yang terutama Dewi maupun Rangga selaku orang tua dari Rindu sama-sama menangis dan merasakan apa yang telah dirasakan Rindu tersebut yang diungkapkannya dalam puisi. Namun di sini Rangga pun akhirnya akan bertekad jika dirinya pun akan benar-benar mencintai dan menikahi ibu dari Rindu. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Dewi Rindu
yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.